Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Supriyadi dengan NPM 1194059. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai datum. Untuk link dari website, teman-teman dapat mengunjungi pada link servercoding.com. Selanjutnya masuk pada tahapan daftar isi. Yang pertama yaitu terdapat apa itu datum. Yang kedua akan membahas mengenai NAD 83. Selanjutnya WGS 84, kegunaan datum, dan yang terakhir kita akan mencoba implementasi dari website The True Size. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan dari globe dan juga peta. Pada globe sendiri merupakan gambaran bumi dalam bidang lengkung atau berbentuk bola, hampir sama persis dengan bentuk bumi pada sebenarnya. Sedangkan untuk peta sendiri merupakan suatu gambaran sebagian wilayah ataupun permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar. Jika kita ketahui, ketika di dalam globe atau bola dunia, itu ukuran suatu negara akan lebih kecil, negara tertentu. Sedangkan dengan menggunakan peta yang berbentuk datar, maka akan terlihat negara tertentu berubah menjadi besar. Itu dikarenakan terjadinya peralihan antara 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk selanjutnya bisa dibahas di dalam pengertian dari datum sendiri. Datum merupakan suatu kesepakatan bagaimana proyeksi peta yang kita gunakan. Yang kita ketahui bumi itu berbentuk bulat. Jika bumi diibaratkan sebagai bola, bola tentunya dapat dipetakan dalam suatu bidang datar, sehingga terjadi problematika dalam pemetaannya. Hal tersebut tentunya akan menjadi permasalahan di mana bidang bola yang kita paksakan menjadi 2 dimensi dan kotak persegi panjang, yang dimana kita ketahui sebagai contoh untuk kutub utara sendiri yang ukurannya mungkin tidak lebih besar dari Rusia, tapi ketika kita dilihat dalam peta ukurannya tentunya sangat besar, bahkan bisa melebihi negara-negara, semua negara yang ada di dunia. Itu perbandingan dari ukurannya sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari NAD 83 dan juga WGS 84. Pada NAD 83 yaitu suatu datum kontrol berbentuk horizontal geometrik untuk negara Amerika, Kanada, Meksiko, dan Amerika Tengah. NAD ini dirilis pada tahun 1986. Sedangkan untuk WGS sendiri, WGS 84 yang mempunyai kepanjangan World Geodetic System, merupakan suatu standar untuk digunakan dalam kartografi, geodesi, dan juga navigasi yang terdiri dari bingkai koordinat standar untuk permukaan bumi. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu NAD 83 itu dikhususkan untuk negara tertentu, yaitu bagian Amerika. Sedangkan untuk WGS 84 itu dikhususkan secara umum untuk negara-negara dunia. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kegunaan dari datum. Datum terbagi menjadi 2. Yang pertama itu datum horizontal yang digunakan untuk mengukur lokasi di dalam permukaan bumi dalam sistem garis bujur dan juga lintang ataupun sistem koordinat lainnya. Sementara untuk datum vertikal itu digunakan untuk mengukur elevasi atau kedalaman relatif terhadap kondisi standar, seperti jarak suatu titik menuju permukaan laut. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian yang sangat penting yang harus dibahas. Yang pertama, di dalam peta ini kita melihat
suatu negara, perbandingan antara suatu negara itu berbeda jauh, misalkan dalam lintang bujur. Itu terdapat negara Indonesia yang kelihatan begitu kecil, sedangkan untuk negara Rusia sendiri itu terlihat sangat besar. Lalu apakah benar demikian? Kita akan jawab di dalam website The True Size. Kita kunjungi. Kita sudah masuk ke dalam website dari True Size. Nah, di dalam website ini kita dapat mengecek, misalkan kita coba negara Indonesia. Negara Indonesia terdapat di dalam tengah-tengah. Ketika kita bandingkan dengan negara Rusia yang berada di atas, kita dapat geser, maka secara otomatis ukuran dari negara Indonesia itu akan membesar. Jika kita coba untuk Antartika bisa Antartika. Nah, Antartika terlihat pada peta itu sangat besar. Jika kita lihat semua negara yang terdapat di dalam dunia ini hanya bisaran segini untuk semua negara, tapi untuk Antartika sendiri kita dapat melihat begitu besar. Apakah benar demikian? Coba kita tarik, kita dekatkan ke negara Indonesia untuk perbandingannya. Untuk perbandingannya sendiri antara Indonesia dengan Antartika itu tidak jauh berbeda ternyata. Jadi kita dapat mengetahui ukuran secara detail dari luas permukaan wilayah suatu wilayah di dalam bumi. Jika kita coba untuk negara Rusia, apakah memang sebesar itu? Kita coba bandingkan dengan negara-negara yang berada di Asia. Kita tarik ke sini, ternyata ukurannya tidak beda jauh dengan negara Indonesia ataupun Australia. Karena memang ketika kita berada di tengah itu kelihatan seperti kecil untuk peta sendiri, tetapi ketika kita melihat dengan menggunakan globe, maka ukurannya itu seperti aslinya. Kita tarik ke dalam Kanada, tentunya tidak akan berbeda jauh dengan negara Kanada. Seperti itu. Untuk Australia, kita akan cek. Jika kita dekatkan ke negara Indonesia, seperti apa? Ternyata ukurannya tidak berbeda jauh dengan negara Indonesia. Tapi jika kita tarik ke bawah ataupun ke atas, maka ukurannya tentunya sangat-sangat besar. Nah, jadi kita sudah bisa mengetahui bagaimana perbandingan dari suatu negara ketika menggunakan peta. Jadi alangkah baiknya ketika kita menelusuri suatu wilayah dengan menggunakan peta, untuk para nelayan ataupun pasti mempunyai suatu peta khusus yang dapat mengetahui bagaimana luas suatu wilayah ataupun jarak yang akan mereka tempuh. Jadi tidak menggunakan peta biasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.